Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, masih diberikan kesehatan oleh Allah. Untuk memulai kegiatan konseling kelompok ini, langkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya sudah hadir tepat waktu untuk berkumpul dan mengikuti kegiatan konseling kelompok. Apakah kalian sudah tahu dikumpulkan ini untuk kegiatan apa? Untuk Konseling kelompok. Sudah pernah ikut ya sebelumnya? Sudah. Namun Ibu ulas kembali. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, apa itu konseling kelompok? Ibu jelaskan lagi ya. Konseling kelompok adalah layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswa untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau menggunakan dinamika kelompok. Nah, dalam hal ini di sini saya sebagai guru BK, kalian adalah konseli. Jadi kita semua adalah satu anggota kelompok gitu ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu punya prosedur yang harus kita lakukan. Jadi kegiatan konseling kelompok ini harus atau kita dianjurkan untuk saling terbuka. Saling terbuka artinya kalian harus mau mengemukakan permasalahan kalian atau apa yang ingin kalian sampaikan di kelompok ini harus terbuka dan sukarela. Tidak ada paksaan apapun. Karena dengan sukarela, Ibu harap kalian mampu atau bersikap tenang, nyaman untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, Ibu cek daftar kehadiran dulu ya. Yang pertama, Selvi Dewi hadir? Hadir ya. Naili hadir. Siti Siva hadir. Novita Febrianti, Novian Yogi hadir. Haris Shailindra. Baik, hari ini semuanya hadir ya. Inform consent artinya surat pernyataan persetujuan yang mana kalian nanti Ibu jelaskan bagaimana cara untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dan kita harus menyepakati waktu terlebih dahulu. Gimana kita menyepakati berapa menit? 45 menit. Baik, 45 menit ya. Jika nanti dalam 45 menit itu kita sudah selesai berarti bisa diakhiri. Namun ketika 45 menit kok kita belum selesai bisa dilanjutkan ya sampai selesai kegiatannya. Oke. Baik. Nah, inform consent ini yang pertama proses konseling. Nah, ini kurang lebih dalam waktu 45 menit. Dibutuhkan partisipasi konseli dalam mengikuti konseling sangat menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan konseling. Jadi dalam hal ini memang partisipasi kalian itu Ibu butuhkan karena keberhasilan apa tidak itu tergantung kalian dan juga Ibu sih, tapi lebih baik artinya ada timbal baliknya. Saya juga aktif, kalian juga berpartisipasi seperti itu ya. Nah, keuntungan konseling. Nah, keuntungan konseling tidak terbatas pada kemampuan yang lebih besar untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi konseling kelompok ini sangat bergantung pada motivasi konseli untuk mau merubah. Dalam hal ini adalah merubah cara berpikir kalian. Karena nanti kita akan melakukan konseling kelompok dengan menggunakan peningkatan REBT atau merubah cara berpikir yang irasional itu. Resiko konseling. Sebenarnya konseling berpotensi untuk mengakibatkan atau tapi tidak terbatas pada periode peningkatan kecemasan, kebingungan, berdampak pada hubungan dengan orang lain, pembelajaran dan diri sendiri. Nah, oleh karena konseling biasanya bekerja di area yang menimbulkan ketidaknyamanan, maka penting untuk melihat proses tersebut sebagai kesempatan untuk mengeksplorasi cara mengatasi emosi negatif. Sehingga penting bagi kalian untuk bekerja sama dengan guru BK sepanjang proses konseling untuk memaksimalkan keuntungan dari konseling itu. Nah, kerahasiaan. Jadi dalam hal ini semuanya dituntut untuk menjaga kerahasiaan ya. Hak konseli salah satunya adalah mengetahui
guru BK-nya siapa, kemudian mendapat informasi tentang tujuan, teknik, prosedur, keterbatasan, potensi risiko dan keuntungan konseling, serta mendapatkan perlakuan konseling yang adil. Nah, nanti silakan. Nah, ini sudah saya sampaikan. Ada yang belum paham? Sudah paham? Silakan nanti maju selfie dulu untuk tanda tangan. Kalau beban saya juga apa nih? Oh ya, tanda tangan aja ya. Iya. Sudah. Selanjutnya Naili. Sini Nail. Siva. Selanjutnya Novita. Sebentar ya. Cari dulu. Oh ini kosong. Ini Novita, silakan tanda tangan dulu. Gimana? Oh iya kosong. Selanjutnya Novian Yogi. Selanjutnya Haris. Baik, dengan kalian menandatangani inform consent ini artinya kalian bersedia untuk melanjutkan konseling kelompok sampai selesai ya. Nah, jadi tujuan dari konseling kelompok ini itu adalah kalian mampu merasionalkan pemikiran kalian menjadi pemikiran yang rasional atau pemikiran yang logis. Nah, yang harapannya kalian itu nanti mampu mengontrol atau mengendalikan diri dan mampu mereduksi kecanduan game online itu. Mereduksi adalah mengurangi dari kecanduan game online itu. Nah, sebelum melakukan lanjutkan kegiatan, kita perkenalan dulu agar lebih kenal dan lebih matang. Saya juga butuh kayak, oh namanya ini, biar saya tidak salah menyebutkan nama, begitu ya. Dimulai dari sebelah kanan saya, silakan berkenalan. Perkenalkan, nama saya Selvi Dewi Rahmawati. Nama saya Nainggola Fatu Zahra. Nama saya Siti Sifairul Naim. Nama saya Novita Febrianti. Nama saya Novian Yogi Ramadhan. Nama saya Paris Sailibra. Oke, saya akan menyebutkan dari sebelah kanan saya Selvi, benar. Naili, Siva, Novita, Novian, dan yang terakhir Haris. Benar ya, saya tidak salah ya. Oke. Jadi dengan ini kan saya bisa hafal siapa aja yang mengikuti kegiatan kelompok. Baik, sebelum melanjutkan kegiatan lagi, saya ingin kalian melakukan bukti dari mampu menjaga kerahasiaan itu dengan berjanji, ya. Coba tangan kanannya mengepal, lalu ditaruh di dada sebelah kiri. Nanti ikuti, ini saya contohkan dulu ya. Kalian nggak usah ikuti dulu, saya contohkan. Saya, Nurul Wahidayati, akan berjanji untuk merahasiakan segala hal yang saya ucapkan untuk tidak disebarluaskan oleh orang lain. Ketika saya bilang Nurul Wahidayati, berarti kalian menyebutkan nama kalian sendiri ya. Siap? Siap. Saya Nurul Wahyu Hidayati berjanji akan merahasiakan segala bentuk dan pembahasan yang kita lakukan di kelompok ini untuk tidak disebarluaskan ke orang lain. Nah, selesai. Sebelum juga kita melakukan kegiatan selanjutnya, saya mau kalian konsentrasi. Kalau kalian belum konsentrasi, artinya kalian belum siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya, di tahap selanjutnya, gitu ya. Coba tangan, jari tunjuknya ke atas gini. Udah, kalian lihat jari telunjuk saya. Matanya melihat sini, jangan lihat saya lo ya. Jari telunjuk. Putar. Kamu nggak puter? Kanan 2, kiri 2. Nanti pegang sesuai arahan saya ya. Kanan 2, kiri 2, kanan 2. Pegang hidung.
Siva. Pegang telinga. Novian belum ya. Pegang mata. Pegang hidung. Siva belum konsen. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang pipi. Pegang gigi. Oke, saya rasa sudah konsentrasi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok dengan pendekatan REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Nah, ini posternya. Jadi, masalah yang kalian alami adalah, yang sedang kalian rasakan adalah kecanduan game online. Itu penyebabnya adalah cara berpikir yang tidak rasional atau tidak logis. Sehingga perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Nah, dalam konseling kelompok ini Ibu menggunakan teknik ABCDE. Ada activating event, belief, dan consequence itu. Jadi dalam hal ini nanti kita akan membahas mengenai kecanduan online-nya. Apa sih periksa yang mendasarinya, keyakinan apa yang menyebabkan kalian bermain game online, dan konsekuensinya apa dari game online itu, ya. Nah, cukup. Saya tanya mulai, siapa ini enaknya yang mau memberikan tanggapan? Novita. Novita, ya. Jadi kamu termasuk orang yang kecanduan game online ya, di kelompok ini. Novita coba ceritain awal mula peristiwa apa yang menyebabkan kamu senang sekali main game online. Awalnya tuh corona Bu, terus kan gabut toh. Nah itu kan daring toh Bu. Ya, pembelajarannya daring ya. Boleh, apa itu berkerumun. Terus itu kayak lihat TikTok, terus ada ML gitu loh Bu. Terus iseng ngedownload itu, terus dapat temen itu kayak diajak main terus gitu loh Bu. Terus temen-temen di sosmed aja berarti ya, di ML. Kayak luar daerah Bu. Luar daerah. Waktu itu di mana di waktu itu? Sebentar. Gimana Bu? Waktu itu temennya dapat teman satu atau banyak? Party Bu, party itu kayak 5 orang gitu loh. Oh gitu, kelompok gitu ya? Iya, terus diajak main, terus jadinya kan seneng toh Bu kalau diajak main bareng, jadinya gak main sendiri gitu. Terus di situ kayak nyaman Bu, terus kayak nggak ngerasa sepi, terus ya udah lanjut. Jadi dalam hal ini kamu merasa ada kenyamanan tersendiri dari bermain game online itu karena bisa berinteraksi dengan banyak orang, gitu ya. Baik, Novita, Siva nih, coba ceritain peristiwa apa sih yang membuat kamu tertarik untuk bermain game? Pertama lihat temen main itu, terus saya lihatin kok kayaknya mainnya enak gitu, terus saya download, terus saya main di situ sampai sekarang. Sampai sekarang, berarti melihat temen main, kamu ikutan main, kamu juga merasakan kenyamanan di situ? Nyaman. Oh, nyamannya bagaimana nih? Nyamannya ya bisa ketemu orang-orang di daerah, bisa mabar sana sini. Selain bermain game di online ML itu ya, kamu adakah interaksi yang lain? Misal adakah pertemuan dengan teman yang di satu ML itu atau gimana? Ada. Pernah bertemu? Pernah, teman saya maksudnya juga di daerah. Oh, tak kira teman desa gitu. Bertemu di situ ya, di permainan itu ya. Baik, dalam hal ini berarti kamu pertama kali itu karena lihat teman, ngerasa enak, nyaman, kamu juga ikutan begitu ya. Selanjutnya Naili. Pertama saya lihat story WhatsApp teman saya Bu. Terus saya iseng download, jadi saya sampai sekarang keterusan. Sehari berapa jam kamu menggunakan game? Saya sampai 8 jam. 8 jam? Itu jam tidur loh. ya. Berarti karena lihat WhatsApp story teman, kamu juga merasa tertarik, akhirnya juga download. Seru gitu ya. Sampai sekarang masih? Masih main. Nah, oke, ini Naili. Sekarang Haris, coba sampaikan Haris. Pertama kali kamu tertarik main game? Awalnya lihat temen Bu, kok teman saya begitu nyaman main game, saya iseng-iseng download. Dari situ kamu merasa nggak kamu lebih nyaman di sosial media atau di game online daripada di dunia nyata? Yes. Merasa? Kalau merasa dampaknya apa sih kira-kira? Apakah kamu merasa kayak nggak punya teman? Apa punya teman aja karena kamu udah di lingkungan ML itu kamu banyak teman? Ya, punya teman
di game online itu Apakah satu daerah, apa beda daerah atau bagaimana? daerah. Daerah ya. Selanjutnya, selfie belum ya? Belum. Oh, selfie. Coba ceritain selfie. Pertama kali peristiwa apa sih buat kamu merasa ini aku butuh main game online? Waktu itu iseng-iseng buka Google Play Store. Mm-mm. Nah, ada permainan kayak game online itu kan banyak macamnya toh. Mm-mm. Pernah download sesekali ML sama COC, tapi kayak dimainkan lebih nyaman ke ML. Jadinya ML tuh Mobile Legend ya? Iya. Mm-mm. Kenapa? Oh iya, dari semua ini kenapa sih kalian merasa nyaman di situ? Ada apa di situ? banyak teman. Banyak teman. Bukankah kalian kelas 3 ini 1, 2, 3, 10, 11, 12 itu sampai 1000-an orang? Itu kan orang semua toh? Beda frekuensi toh. Oh, beda frekuensi. Emang saya tanya sekarang, di ML itu apakah kalian merasa satu frekuensi? Iya. Karena sama-sama suka, Game. kan hanya suka game. Kalau dari cara berbicara apakah satu frekuensi? Iya. Iya. Karena yang dibahas hanya Game. Nah, ini nih pemikiran yang harus diluruskan, ya. Tapi sebelumnya gini, Ibu tanya dulu. Kalau kalian merasa karena teman game itu satu frekuensi, kayak kalian yang percaya hal itu, karena ya itu kalian bertemunya di Mobile Legends, kalimat yang kalian atau pembahasan yang kalian lakukan di itu ya karena game itu. Pernah nggak kalian membahas selain game? Nggak pernah kan? Padahal kalian hidup di dunia nyata. Apakah semua yang dibahas tentang game saja? Tidak bahas sekolah, PR, keluarga? Tidak. Pendidikan? Tidak. Nah terus frekuensinya di mana? Game pengen menang, kayak frekuensi kalau menang ya menang. Nanti Kalau kalah, dalam hal ini Ibu merasa kalian merasa satu frekuensi itu satu hobi, satu kebiasaan, satu ketertarikan dengan permainan. Tapi yang namanya satu frekuensi sebenarnya nggak seperti itu. Yang namanya satu frekuensi itu ya cara pandangnya yang sama, cara berpikirnya, cara mengelola emosinya, itu satu frekuensi. Bukan kok cuman sama main game itu satu frekuensi, itu kurang tepat begitu. Nah, dari hal itu, dari bermain game itu kalian merasa satu frekuensi sehingga nyaman. Benar? Nah, kalau tadi dari beberapa siswa menyampaikan gabut karena corona nih. Tapi apakah kamu yakin, kalian yakin kegabutan yang dialami oleh si Novita itu salah satunya hanya untuk dengan game online? Apakah tidak dengan kegiatan yang lain yang lebih produktif mungkin? Kenapa harus game online waktu itu? Corona tidak boleh berkerumun. Tidak berkerumun, sehingga bertemunya di Online. online. Nah, coba kalian berpikir lagi. Ketika kalian merasa gabut, ketika kalian merasa kesepian, sebenarnya ada nggak sih kegiatan yang lebih produktif selain bermain game? Ada, tapi lebih serunya Lebih seru. Dampaknya bagaimana nih ke kalian? Bagus. Positif. Gimana Riz? Positif. Positifnya di mana coba positifnya? Ayo. kesenangan dia kesenangan. Diri sendiri. Tidak stres. Terus Banyak teman. banyak teman. Apa lagi? Ayo Naili. Tunjukkan. Saya naikin rank, Bu. Bisa naikin rank. Ya, berarti kalian merasa selama ini tuh ya dampaknya positif aja ya kan? Pernah nggak kalian menemukan dampak negatifnya karena kecanduan game online? Sama sekali? Yakin? Coba Ibu ulas lagi ya. Dengan kecanduan game online itu, apakah kalian selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah? Tidak ya, tidak. Apakah kalian selalu tepat waktu untuk masuk kelas? Tepat. Apakah kalian selalu mengerjakan tugas sesuai yang diperintahkan oleh guru? Tidak. Terus saya tanya sekarang nih, dari hasil kegiatan belajar kalian. Kalian menyadari nggak dari keenam anak ini, peringkat kalian itu yang paling bawah di kelas? Ya, Menyadari? Tapi kalian menyadari nggak kalau itu akibat salah satu akibat dari bermain game online itu? Tidak. Karena kalian merasa baik saja. Sesuai dari pengamatan guru-guru yang mengajar dan saya sendiri ketika saya masuk kelas itu
kalian memang anak-anak yang senang sekali main game. Sampai ketika guru menerangkan pun ada yang kayak mempergoki lah, kalian tuh main game di laci. Gitu. Ada beberapa guru yang menyampaikan ke saya. Nah, dampaknya saya lihat ya ke hasil belajar kalian. Ternyata saya tanya memang benar. Kalian itu mungkin di posisi peringkat paling bawah di kelas itu. Tanpa kalian sadari itulah dampak dari kecanduan game. Walaupun kalian merasa itu bukan suatu masalah ya. Kalian merasa hanya kesenangan saja. Saya tidak stres, saya tidak merasa kesepian. Tapi dari hal itu dampak negatifnya juga beberapa hal. Pernah nggak kalian merasa atau menyadari bahkan berpikir, saya bermain game online dengan teman saya di ML itu membahas mengenai pendidikan lanjutan. Pernah nggak? Tidak pernah. Berarti omong kosong aja dong. Tapi itu kalian seneng ya? Senang. Kan semisal ada lomba ML kan menang dapat uang lebih. Ya, apakah semua itu dari materi saja? Apa kita hidup dengan materi saja? Tidak. Kesenangan saja? Tidak. Nah, ayo Ibu rasa pemikiran yang seperti ini harus kita ubah. Pemikiran-pemikiran yang tidak rasional, yang tidak logis ini perlu kita ubah. Benar nggak? Iya. Kenapa nih perlu kita ubah? Karena? Meningkatkan prestasi. Nah, oke, selain meningkatkan prestasi, benar, dampaknya ke situ Mbak. Tapi dalam hal ini, pemikiran yang kalian alami, yang kalian lakukan sampai saat ini itu pemikiran yang sebenarnya kurang logis. Karena kalian bermain game online itu hanya untuk kesenangan saja. Tidak pernah membahas sama teman kalian yang kalian merasa satu frekuensi itu membahas pendidikan lanjutan. Pernah enggak? Pernah enggak ngomongin PTN di Indonesia apa aja? Pernah enggak? PTS di Indonesia pernah enggak? Pernah enggak bahas KIP kuliah? Pernah enggak bahas SNMPTN? Pernah enggak sekarang itu yang namanya SNMPTN diganti dengan jalur prestasi? Ya kan? Nah, coba berpikir. Lebih banyak tidak tahunya, apa tahunya nih? Tidak tahu. Nah, kayak kalian tuh berada di suatu kondisi yang dibatasi oleh tembok, yang mana kalian itu terlalu mendalami suatu komunitas, yang mana ketika kalian keluar dari komunitas itu kalian tidak tahu apa-apa, ya kan? Iya. Karena anak-anak yang berada di sini, saya pernah nanya di kelas jalur jalur prestasi di 2023, tahu nggak? Nggak tahu. KIP kuliah itu apa? Tidak tahu. Nah, jadi ketika kalian keluar dari komunitas, kalian bukan siapa-siapa. Ternyata tidak tahu apa-apa tentang pendidikan. Nah, dalam hal ini, Ibu harap kalian semua mampu membangun pemikiran yang rasional, yang logis. Yang mana dengan pemikiran yang rasional itu, kalian mampu mengurangi kecanduan game online itu. Biar apa? Hidup kalian lebih produktif. Masa iya dalam 8 jam, 5 jam itu hanya untuk mengenggam handphone dengan game saja? Kan seperti kan tidak. Karena kita manusia itu manusia sosial. Hidup di lingkungan bermasyarakat yang nyata. Tidak hanya di dunia. Maya atau game itu. Dari pembahasan ini, apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Selfie. Silakan Sel. Dari pembahasan kita ini tentang cara berpikir, keyakinan, sama perasaan yang timbul, itu apakah udah benar? Benar menurut kamu. Tapi dengan Ibu kasih tahu tadi cara berpikir yang benar itu seperti apa? Apakah perlu diubah? Apa? Ya sudah Bu, saya gini aja nggak apa-apa, saya lebih nyaman seperti ini. Atau bagaimana menurut kamu? Perlu diubah cara main gamenya itu, jamnya, porsinya bisa dikurangi. Oh, Misal iya. dari 8 jam jadi 3 jam atau bisa lebih rendah lagi 1 jam. Jadi perlahan dikurangi ya, biar hidupnya kalian tuh lebih produktif lagi di dunia nyata. Oke, Siva nih, dari pembahasan kita tadi ya mengenai senang satu frekuensi karena ya bertemu dengan orang satu frekuensi itu enak, nyaman. Tapi perlu nggak nih pemikiran yang sudah kalian bangun itu diubah nggak? Perlunya yang bagaimana nih? Yang lebih ke prestasi, meningkatkan prestasi. Prestasi dengan cara mengurangi game. Kalau saya tanya kamu dulu nih, untuk kali ini, untuk mulai hari ini ya, durasi yang kamu lakukan bermain game berapa?
jam. 5 jam. Kalau kamu berpikir kita harusnya lebih memikirkan untuk prestasi pendidikan, mulai hari ini kamu akan membatasi apa tidak nih? Batasi. Yakin, ya. Jadi setelah kegiatan ini, ibu akan melakukan evaluasi ya, melakukan juga peninjauan. Apakah nanti ketika di kelas, apakah nanti kita di rumah ada perubahan apa tidak? Iya. Berharap tidak hanya omongan aja di sini, kalian muni iya, kalian bilang iya, tapi kenyataannya tidak. Karena kita melakukan konseling kelompok ini atas dasar kesukarelaan untuk menyelesaikan permasalahan. Yang mana permasalahan yang kita bahas adalah masalah kalian sendiri, dan kita sama-sama menyelesaikan untuk kepentingan bersama. Kepentingan saya ya, dan kalian juga. Novita nih, kalau kamu merasa kamu melakukan game online itu karena gabutan corona, apakah dari pembahasan kita tadi yang panjang lebar ini, apakah kamu masih tetap berada di lingkup yang seperti itu? Apakah ada perubahan nih sudut pandang biar kamu lebih bisa menempatkan saya harus bagaimana? Harus dirubah, Bu. Cara merubahnya bagaimana, Novita? Mengurangi main game yang berlebihan, Terus digunakan untuk apa? belajar Belajar yang bagaimana? belajar sekolah dulu. Di sekolah. Jangan PR. Terus Terus Sudah. lebih ke membantu orang tua. membantu orang tua. Sudah? Ada lagi? Laili. Silakan Naili. Dari pembahasan kita tadi panjang lebar ya, dari teman-temanmu juga sudah menyampaikan bahwasanya mereka sudah menyadari, artinya oh iya ternyata dampak negatifnya banyak juga. Ternyata satu frekuensi itu tidak yang seperti itu mungkin ya. Karena merasa nyaman dengan orang satu frekuensi dalam Mobile Legends ini. Kalau menurut kamu bagaimana? Kalau diubah. Yang diubah apanya nih? Jam waktu main game. Cara pandang kamu diubah apa tidak? Yang bagaimana? Ya, Dikurangi main gamenya untuk hal-hal yang lebih positif lah. Oke, lebih dikendalikan lagi ya. Jadi dengan cara pandang yang diubah itu kamu bisa mengurangi jam main gamenya sehingga pengendalian dirinya kamu itu terkontrol begitu ya. Novian. Nah, Novian. Halo Novian. Masih fokus ya? Oke. Novian, dari beberapa hal yang kita sampaikan teman-teman sudah menyampaikan banyak nih Novian. Kalau kamu sendiri nih, kamu kan melihat teman kamu tertarik main game. Apakah selamanya mau seperti itu? Tidak ya. Terus bagaimana sih kelanjutan dari pemikiran ini, lanjutan dari perilaku ini mau dikemanakan nih? Saya tidak main game, fokus sama tugas-tugas sekolah. Kira-kira apakah bisa langsung tidak main game? Langsung Bisa. Jadi berharap nanti Ibu akan tinjau nih dari teman-teman, dari guru, dari Ibu sendiri akan meninjau di kelas apakah benar nih Novian benar-benar menghilangkan candu game. Kalau emang bisa, tak akuin kamu hebat. Ya Novian. Haris, gimana Haris? ya lebih mengurangi waktu bermain handphone. Handphone ya. Oke. Haris, setelah ini apakah kamu langsung bisa menghilangkan? Tidak, Bu. Tidak, dengan cara bagaimana lalu untuk Tahan. perlahan ya, dengan durasi yang dikurangi gitu ya, harapannya semuanya bisa berpikir yang lebih baik, produktif, dengan cara meningkatkan pengendalian diri kalian untuk bisa mengontrol sikap pemikiran kalian dalam kehidupan sehari-hari. Karena terutama kalian masih belajar ya, tolong lebih fokus pada sekolah, pendidikan lanjutan juga ya. Karena hidup itu tidak semuanya dengan game saja, kesenangan saja. Ingat, pemikiran-pemikiran yang tidak rasional, tidak tepat itu bisa diubah agar hidup kita menjadi lebih baik lagi, lebih efisien lagi, lebih efektif lagi. Begitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Adakah hal-hal yang masih mengganjal tentang game online? Atau mungkin dengan cara seperti apa sih saya menghilangkannya? Selfie, kalau kamu sendiri nih Vi, untuk perubahan ke depan nih, kira-kira kamu mampu atau mau merencanakan seperti apa untuk sekolah kamu, untuk ke depan kamu? Karena kamu kan
dalam hal ini kan kamu lagi sedang dalam kecanduan game nih. Terus bagaimana cara kamu merubahnya Ini nih? kan mau lulus tapi masih ada 6 bulanan waktu itu Mm-mm. kan, insya Allah dalam waktu 6 bulanan bisa Bisa apa? bisa ngurangi gamenya, Bisa supaya mengurangi aja. juga ngejar itu tes mau kuliah gitu. Oh iya, jadi lebih ke apa ya, memikirkan progres ke depan ya, tidak memikirkan game aja begitu. Nah, dari beberapa hal yang kita sampaikan, dari yang kita bahas ini, Ibu ingin kalian mampu menyimpulkan dari pembahasan konseling kelompok ini. Siva atau yang lain yang mau memberikan tanggapannya terkait dengan kesimpulan dari yang kita bahas ini. Siapa? Haris? Atau Naili atau Salvi, silahkan. Kurangi bermain game Kalian bermain game. Karena apa nih kok dikurangi? karena untuk masa depan Ke masa depan yang lebih baik. Jadi apakah yang dikurangi game online-nya, apa cara berpikirnya, atau pengendalian dirinya nih? Semuanya. Nah, jadi kuncinya di situ. Kalau kalian bisa pengendalian dirinya baik, kalian bisa mengontrol cara berpikirnya, keyakinan kalian, dan reaksi emosional kalian. Dimana dampak atau efeknya nanti adalah kalian bisa berpikir secara logis, rasional, dan hidupnya lebih produktif ya. Produktif artinya kalian bisa menggunakan banyak hal yang bisa kalian gunakan untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Untuk sekarang dan untuk masa depan. Jadi ibu harapannya adalah kalian tidak melulu menggunakan masa lalu terus, tapi kita fokus pada hari ini dan masa depan. Gitu ya. Ibu punya lembar kerja yang harus kalian isi di checklist, udah banyak pulpen semua ya. Kalian baca dengan teliti ya. Kalian baca apakah dari dari pembahasan ini kalian bisa menjawab dari pertanyaan Bu Nurul. Kalau kalian merasa atau bisa menjawab dari pertanyaan Bu Nurul, berarti Ibu harap ada perubahan lebih baik. Kalau ternyata dari hasil LKPD lembar kerja peserta didik ini belum, Ibu rasa belum berhasil, berarti Ibu akan melakukan tindak lanjut lagi. Entah itu dengan konseling kelompok lanjutan, sesi pertemuan kedua, atau konseling secara individu, gitu ya. Nih, Salvi diisi namanya taruh di atas ya, Salvi, Naili, kemudian Siva, kemudian Novita, Novian sama Haris. Tulis nama di atas. Jujur, harus jujur ya Novian ya. Oh jujur. Saya harap masing-masing dari kalian nanti mampu membuat suatu hal untuk mencegah kecanduan game online. Jadi kalian harus bisa membuat rencana bagaimana kelanjutan dari hidup kalian untuk mengurangi kecanduan game online. Ya. Sudah semua ya, Novian, Naili, Haris, Shalinda, Novita, Salvi Dewi, dan Siti Siva. Nah, selesai. Nah, di sini Bu punya poster kecil yang bisa kalian lihat. Cara mencegah game online. Yang pertama, kalian rancang kembali target hidup. Nih. Pernah atau sudahkah kalian membuat target hidup? Belum. Usia berapa? 18 tahun. Pernah nggak buat target kehidupan? Belum pernah. Nah, dari hal ini setelah konseling kelompok ini selesai, Ibu harap memulai sesuatu dimulai dari target, membuat target hidup ya.
Dengan cara bagaimana? Pengen tahu? Membuat target hidup itu yang bagaimana? Nulis kayak di notebook gitu Bu, di Catatan kecil ya. Iya. Target kehidupan misalkan kayak gimana Sel, tahu nggak? misalkan kayak 2 tahun ke depan kita mau akan ngapain. Ngapain terus? Iya, target nikahnya Target berapa, nikah terus kerjanya apa gitu ya, benar. Target hidup yaitu hari ini, esok dan seterusnya. Artinya kita lihat mau menikah usia berapa, mau kerja usia berapa, mau anak berapa. Karena apa? Bukan karena kayak muluk-muluk, tapi semua itu perlu ditargetkan biar kita bisa merencanakan, bisa mengira-ngira kita butuh apa ke depannya. Ekonomi kita jangan sampai kekurangan. Kalau kita tidak punya target hidup, kira-kira bagaimana? Ambiar ya. Artinya kita tidak tahu ya, dunia itu penuh dengan misteri. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau kita tidak, orang punya rencana aja bisa meleset dari rencana target kita. Apalagi kita, orang yang tidak punya target atau rencana. Artinya itu kayak orang hidup tidak punya alur tujuan gitu ya. Yang kedua, dengan mencari kesibukan. Nah, mencari kesibukan itu yang seperti apa? Apakah sok sibuk? Tidak. Terus yang bagaimana? Mencari kesibukan, artinya mencari aktivitas yang bermanfaat. Contohnya apa? Novian, saya tanya nih, contoh mencari kesibukan tuh yang kayak gimana? Membantu orang tua. Selama ini kamu bantu enggak? Membantu apa? Ya, bantu di sawah. Ngapain? Ya, macul. Nah, bisa kamu? Bisa. Wah, baik. Jadi artinya kalian sebenarnya sudah punya aktivitas. Tinggal bagaimana lebih menyibukkan lagi untuk mengurangi game itu. Jadi bermain game perlu, tapi juga harus ada apanya? Batasannya. Biar kita hidup itu seimbang gitu loh. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Novita, kalau kamu sendiri nih, mengisi waktu luang artinya waktu free, kosong, untuk atau dengan kegiatan yang bermanfaat, contohnya apa nih? Kalau perempuan tuh biasanya hobinya apa? Masak Bu. Masak, bisa masak? Bisa dong. Masak apa biasanya? Masak makanan sehari-hari. Sebelah. Oh, menyiapkan menu makan sehari-hari ya. Bisa? Bisa. Selain memasak, kira-kira waktu luang itu digunakan untuk apa ya? Ini menurut aku tuh Bu. Iya toh, masa menurut Syifa. Momong Bu. Momong punya adik? Ponakan. Oh, keponakan. Anak dari Mas atau Mbak? Enggak. Oh, Mbak. Ya. Produktif ya itu termasuk. Oke. Bisa membantu saudara. Apalagi Syifa, menurut kamu mengisi waktu luang yang bermanfaat itu yang seperti apa? Olahraga. Biar sehat terus sama mengurangi berat mengurangi berat beban hidup juga enggak? Iya. Mengurangi stres ya. Oke. Artinya untuk kesehatan juga bisa olahraga ya. Terus selanjutnya mengurangi bergaul dengan para pemain game online. Nah, para gamers ya, para pemain game itu biasanya punya komunitas sendiri. Ya. Saya melihat orang-orang yang bermain game itu punya kayak gerombolan. Mereka bergerombol, tapi mereka tidak saling bicara. Benar tidak? Ngapain? Fokus. Nah, bertemunya di HP ya? Aneh. Saya tuh melihat itu kayak aneh. Karena ya saya bukan kayak karena saya tidak suka game, kayak merasa kok kayak gitu, walaupun karena merasa wajar-wajar aja. Memang seperti itu, tapi kayak merasa loh, kok gerombol tapi kok orang ngomong kabeh ya? Kok nggak saling bicara? Ternyata mereka kayak bertemunya tuh di game gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau kalian merasa pemikiran kalian, cara pandang kalian, dan perilaku kalian adalah hal yang tidak rasional, yang perlu diubah, coba mengurangi bergaul dengan orang yang sama-sama kecanduan game online. Itu menurut saya bisa dilakukan. Karena apa? Dengan kalian mengurangi cara bergaul dengan orang yang suka game online, akan lebih mudah juga merubah diri kalian untuk lebih baik. Kalau misalkan si Syifa sama si Novita sama-sama orang kecanduan game online, kok bedino ketemu, tiap hari bertemu, tiap hari main game, saya yakin nih, ketika si Syifa udah mulai merubah, si Novitanya belum, Novita bisa
kembali mengajak Siva untuk bermain game. Ayo Fa, main game lagi kayak gitu. Ya, ayo login, ayo kita ketemu di ML. Ya, kayak gitulah. Jadi alangkah baiknya kalau kalian ingin sudah mau niatan untuk merubah mereduksi atau mengurangi game online, kalian juga harus mengurangi atau membatasi cara bergaul kalian. Cara bergaul itu artinya bukan berarti saya berarti harus menghindar dengan orang itu, bukan. Mengurangi intensitas dalam bergaul, iya, dalam hal apa? Bermain game saja. Belajarnya oke, masih tetap berinteraksi seperti biasa, berbicara komunikasi sama seperti biasa, tapi mengurangi intensitas dalam bermain game dengan orang yang kecanduan game itu lebih baik. Nah, yang terakhir, bulatkan tekad Anda untuk berhenti. Meskipun berhenti itu susah, tapi bisa dikurangi dengan perlahan. Jadi dalam hal ini konseling kelompok ini Bu Nurul berharap tidak langsung kalian harus berhenti, tidak. Minimal kalian mampu menyeimbangkan waktu kalian untuk kewajiban, hak, dan bermain. Kewajiban kalian apa? Sholat, oke. Itu urusan dengan Tuhan. Apalagi selain itu urusan dengan Tuhan. Belajar. Selain belajar, kalian punya tanggung jawab di rumah dengan orang tua, membantu orang tua, ya. Hak kalian apa? Mendapatkan yang kita dapatkan. Iya, kasih sayang orang tua, mendapatkan uang atau saku dari orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan keamanan, kenyamanan, ya kayak gitu ya. Jadi terus jadi seimbang juga dengan waktu bermainnya. Saya yakin kalau kalian mampu menyeimbangkan antara hak, kewajiban serta bermain itu, termasuk hak kalian itu, hidup kalian lebih produktif, lebih terarah, lebih targetnya itu lebih bagus daripada kalian yang ya kayak hidup ya udah seadanya aja, begitu ya. Jadi berharap kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, sepertinya udah hampir 45 menit kita melakukan kegiatan ini. Ibu harap kalian masing-masing bisa menyampaikan pesan kesannya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Bagaimana pesan kalian dan kesannya bagaimana? Pesan dan kesan. Kesan dulu deh. Selvi, kesannya bagaimana mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Senang-senang saja. Senang-senang saja. Kesannya, pesannya untuk kita semua bagaimana? Semoga lebih baik ke depannya. Oke, bagus. Senang dan semoga lebih baik ke depannya. Oh, Naili? Kesannya baik-baik saja. Baik-baik saja. Yang baik apanya? Semuanya baik. Semuanya baik. Pesannya buat kita semua apa? Buat teman-teman? Kurangi game online. Dengan cara apa? Menurut kamu? Memanfaatkan waktu yang lebih baik lagi. Oke. Naili baik-baik saja kesannya ya. Pesannya yaitu mengurangi waktu game online dengan bermanfaat ya. Kegiatan yang bermanfaat. Untuk Siva, Dapat pengalaman untuk lebih baik. pengalaman lebih baik lagi. Pesan untuk anggota kelompok yang lainnya, Lebih ke belajar. lebih ke belajar. Ini bisa diterapkan dalam diri sendiri. Haris, kesannya bagaimana? Kesannya ya senang, Senang. Pesan untuk teman-teman yang suka main game ini bagaimana? harus dikurangin, Dikurangin harus bisa mengontrol waktu. dan harus bisa mengontrol waktu untuk diri sendiri. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ini ada satu lagi instrumen evaluasi yang kalian harus checklist ya. Tulis nama aja nanti sama checklist sesuai dengan menurut kalian. Saya mendapatkan pemahaman baru. Kalau kalian setuju, sangat setuju berarti SS, setuju S, CS cukup setuju, KS kurang setuju, dan terakhir STS sangat tidak setuju. Itu ya. Ini sih. Oh ya.
Yakin Selasa ini? Sudah Mbak? Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini bermanfaat untuk hari dan kedepannya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.